Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayatus Safitri. Saya dari kelas Filsafat Umum A. Di sini saya akan membahas tentang bahasan dari peradaban Yunani kuno, yaitu tentang tokoh-tokoh terkenal atau filsuf-filsuf terkenal dari Romawi kuno. Karena seperti yang kita ketahui, peradaban Yunani kuno ini banyak banget meninggalkan filsuf-filsuf yang terkenal, yang karyanya dan pemikirannya mempengaruhi dunia saat ini. Siapa saja sih? Yuk kita simak. Filosof pertama yaitu Thales, lahir pada tahun 624 sebelum Masehi di Miletus. Filsuf Yunani pertama yang mengemukakan bahwa dunia terbuat dari air. Thales ini seorang ilmuwan matematika. Thales juga dianggap sebagai orang pertama yang diketahui mempelajari listrik. Jadi, menurut ceritanya, Thales ini adalah seorang yang sering berlayar ke Mesir. Dan pada zaman itu, bangsa Yunani di semenanjung Balkan emang banyak yang menjadi perantau dan memilih hidup dari perniagaan dan pelayaran. Karena tanahnya yang emang gak subur dan sepanjang daratan ini yang dilalui oleh bukit barisan, serta banyak teluk-teluk yang menjorok ke daratan, sehingga tidak banyak tanah yang baik untuk tempat tinggal. Dan di Mesir ini, Thales menemukan ilmu ukur yang disebut dengan teori metals dan membawanya ke Yunani. Diceritakan pula, dia punya ilmu gimana sih mengukur tinggi piramida dari tinggi bayangannya. Dia juga punya teori tentang banjir tahunan sungai Nil di Mesir. Dan bahkan Thales ini juga berhasil meramalkan gerhana matahari yang terjadi di tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Karena itulah Thales ini dikenal sebagai ahli ilmu astronomi dan metafisika. Namun Thales ini tidak menuliskan tentang pemikirannya. Justru sejak pemikirannya ini didapat dari tulisan Aristoteles, yang disanalah sumber ajaran Thales bisa sampai ke masyarakat. Dan dalam jejak pemikirannya, Thales tentang metafisika ini, Aristoteles menyatakan kalau Thales ini adalah orang yang pertama kali memikirkan asal-muasal gimana sih terjadinya alam semesta ini. Itulah sekilas tentang Thales. Filosof yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros merupakan penduduk Miletus yang lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 547 sebelum Masehi. Anaximandros adalah orang yang pertama membuat peta bumi, dan dia juga sangat berjasa dalam bidang geografi dan astronomi. Anaximandros adalah murid dari Thales. Ia menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku dengan keterangan yang sangat jelas. Oleh sebab itu, keterangan-keterangannya dipandang orang sebagai filosofi yang paling kuat. Dia juga berpendapat bahwa asal dari segala sesuatu adalah satu, yakni tidak berhingga dan tidak berkeputusan. Yang satu inilah sebagai dasar dari alam, yang kemudian dinamai oleh Anaximandros dengan apeiron. Apeiron itu tidak dapat dirupakan, tidak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatannya di dunia ini, atau Tuhan. Segala yang tampak mempunyai akhir, hidup, mati, dan lenyap. Semua itu terjadi daripada apeiron dan kembali pula pada apeiron. Anaximandros juga menganggap jiwa yang menjadi dasar hidup itu serupa dengan udara. Anaximandros menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya tinggallah udara yang basah. Itu sebagai laut pada bumi. Filosof yang ketiga adalah Anaximenes. Anaximenes lahir pada tahun 588 sebelum Masehi di Miletus. Anaximenes adalah murid dari Anaximandros. Dia mengajarkan bahwa barang yang asal itu satu dan tidak berhingga. Hanya saja dia menolak ajaran gurunya bahwa barang yang asal itu tidak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tidak dapat digambarkan.
Anaximenes menulis sebuah buku, tetapi sebagaimana yang terjadi pada gurunya, yang tersimpan hanya satu fragmen. Kelangkaan buku-buku karya mereka karena adanya perang yang dapat merusak segalanya, termasuk dokumentasi hasil pikiran seseorang. Dia lebih mempercayai sesuatu yang dapat ditangkap indera sebagai bahan dasar alam semesta daripada sesuatu yang tidak tampak. Meskipun Anaximenes menyamakan antara udara dan jiwa, tapi dia membedakan antara benda hidup dan benda mati. Berbeda dengan Thales yang mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki jiwa. Menurutnya benda mati tidak memiliki jiwa karena tidak ada udara di dalamnya. Berikutnya adalah filosof yang keempat, yaitu Parmenides. Parmenides adalah seorang filosof yang dilahirkan di Elea, tepatnya di Italia Selatan, sekitar tahun 54 sebelum Masehi. Parmenides dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat, bahkan disebut filosof pertama dalam pengertian modern. Ini disebabkan karena fahamnya yang menganggap segala tentang benar atau tidaknya sesuatu bergantung kepada logika sepenuhnya. Pikiran Parmenides adalah kebalikan dari Heraclitius. Bagi Heraclitius, realitas seluruhnya tidak lain adalah gerak dan perubahan. Bagi Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Menurutnya, jalan kebenaran bersandar pada satu keyakinan, dan Parmenides akhirnya membulatkan pokok keterangannya atau ajarannya dengan semboyan hanya yang ada itu ada, dan yang tidak ada itu tidak. Itulah kebenaran menurutnya. Dan ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Parmenides tentang yang ada dan yang tidak ada menimbulkan konsekuensi yang tidak kecil. Yang pertama, yang ada adalah satu dan tidak terbagi. Pluralitas kejamakan tidak mungkin tentu saja karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada kekal dan tidak terubahkan. Karena seandainya ada perubahan, itu berarti yang ada menjadi tidak ada atau yang tidak ada menjadi yang ada. Yang ketiga, lantas harus dikatakan bahwa yang ada itu sempurna, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambah dan daripadanya dan tidak ada yang dikurangi. Yang keempat adalah yang ada mengisi segala tempat dan tidak ada ruang kosong. Berikutnya adalah filosof yang terakhir, yaitu Herakliston. Ia lahir di kota Efesus di Asia Minor. Ia mempunyai pandangan yang berbeda dengan filosof-filosof sebelumnya. Ia menyatakan bahwa asal segala sesuatu hanyalah satu, yakni api. Ia memandang bahwa api sebagai anasir yang asal pandangannya semata-mata tidak terikat pada alam luaran, alam besar, serta pandangan filosof-filosof Miletos. Segala kejadian di dunia ini serupa dengan api yang tidak putusnya dengan berganti-ganti memakan dan menghidupi dirinya sendiri. Segala permulaan adalah mula dari akhirnya. Segala hidup mula daripada matinya. Di dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya mengalir. Tidak sulit untuk mengerti apa sebab Heraklitos memilih api. Nyala api senantiasa memakan bahan bakar yang baru dan bahan bakar itu dan berubah menjadi abu dan asap. Oleh karena itu, api cocok sekali untuk melambangkan suatu kesatuan dalam perubahan. Jadi, itulah 5 tokoh filosof alam yang mengemukakan filosof dengan beberapa perumpamaan seperti air, api, udara basah, dan aperion yang tidak dapat dirupakan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.